Halo, kembali lagi bersama saya Abram Metan di podcast Kenapa Rupanya. Masih di segmen Tuna Hukum, di mana saya akan menjawab pertanyaan tentang hukum yang mungkin absurd, tapi sebenarnya tetap mengandung jawaban yang logis di dalamnya. Di episode kali ini, kita akan menjawab pertanyaan, apakah benar jabatan founder dan CEO itu tidak dikenal di mata hukum? Tanya seorang teman yang bingung dengan segala macam jabatan yang ada di Clubhouse. Pertama, kita bahas CEO dulu ya. Iya betul. Pada dasarnya, undang-undang di Indonesia tidak mengenal istilah Chief Executive Officer atau CEO. Istilah CEO tidak dikenal dalam hukum positif di Indonesia. Misalnya, di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas atau UPT, tidak ada sama sekali mengatur tentang jabatan CEO. Tapi, kok dalam praktik seringkali kita banyak melihat posisi CEO yang sering digunakan untuk menunjuk jabatan manajerial tertinggi. Padahal di UPT jabatan tertinggi biasanya presiden direktur, atau direktur utama, atau direktur eksekutif. Itu sama, tapi bukan CEO. Istilah CEO biasanya digunakan di berbagai perusahaan di Indonesia, tidak terbatas pada bidang-bidang tertentu, terutama di perusahaan multinasional yang diduduki oleh tenaga kerja asing. Direksi, menurut pasal 1 angka 5 UU PT adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan, sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Akan tetapi, kemudian istilah CEO dikenal dalam peraturan di Indonesia, yaitu Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 40 Tahun 2012 tentang jabatan-jabatan tertentu yang dilarang diduduki tenaga kerja asing. Ini disingkat Kemenakertrans 40 Tahun 2012. Dalam Kemenakertrans 40 tahun 2012, CEO atau yang di bahasa Indonesia kan menjadi kepala eksekutif kantor, jelas disebut sebagai salah satu jabatan tertentu yang dilarang diduduki tenaga kerja asing di antara jabatan-jabatan lainnya. CEO di sini bukanlah sebagai pengisi jabatan teratas dalam manajemen, seperti halnya presiden direktur atau direktur utama, melainkan kepala kantor dalam bidang personalia dan administrasi. Hal ini juga didasarkan menurut Kode Jabatan Standar Internasional atau International Standard Classification of Occupations yang disingkat ISCO, yaitu CEO sebagai kepala kantor yang mengurusi administrasi dan kepersonaliaan. Jadi, berdasarkan ISCO yang dituangkan dalam Kemenakertrans 40 tahun 2012, posisi CEO yang dilarang untuk ekspatriat atau tenaga kerja asing adalah kepala kantor bagian kepersonaliaan dan administrasi, bukan CEO dalam arti presiden direktur atau direktur utama. Dan juga, pengertian CEO yang dimaksud dalam Kemenakertrans 40 tahun 2012 ini sama dengan CEO yang diartikan dalam Black's Law Dictionary 9th edition. A corporation's highest ranking administrator who manage the firm day by day and reports to the board of directors. Maaf bahasa Inggrisnya ya. Bagaimana dengan founder? Singkat saja, secara hukum, kedudukan PT sebagai badan hukum semata-mata ditentukan oleh pengesahan sebagai badan hukum yang diberikan oleh Menteri Hukum dan HAM. Jadi clear, kalau sebelum itu udah ada yang ngaku founder atau direktur, tapi perusahaannya belum didaftarin, yang nggak ada kedudukan hukum PT-nya. Dan sejak itu, PT menjadi subjek hukum yang mampu mendukung hak dan kewajiban dan bertanggung jawab secara mandiri terhadap segala akibat yang timbul atas perbuatan hukum yang dilakukan. Dan menurut organ PT secara hukum, hal itu dilakukan oleh direksi atau komisaris. Jadi, kalau kalian hanya ikut mendirikan, tapi ketika mendaftarkan ke Kemenkumham tidak menjadi direksi atau komisaris, maka perbuatan hukum founder biasanya hanya beralih menjadi pemegang saham dan tidak bertanggung jawab terhadap segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Karena pemegang saham bukanlah pihak yang mewakili ataupun bertanggung jawab terhadap perbuatan perusahaan yang dianggap melawan hukum dan atau merugikan pihak ketiga. Oke, kita simpulkan. Jadi, selama 5 tahun sejak UU PT tahun 2007 disahkan sampai Kemenakertrans tahun 2012 disahkan, tidak ada dikenal yang namanya CEO. Dan sekarang dikenal pun kepala eksekutif kantor. Itu masalah istilah sih. Yang jabatannya tidak selalu diartikan sebagai presiden atau direktur utama, tetapi kepala kantor yang mengurusi administrasi dan kepersonaliaan. Yang terkadang disebut juga sebagai CEO, karena masalah istilah itu tidak masalah. Yang penting kedudukannya.
Dan untuk founder, jika founder tidak masuk dalam dewan direksi atau komisaris, berarti dia tidak ada kedudukan untuk melakukan perbuatan hukum di perusahaan itu. Karena sekarang ia hanya menjadi pemegang saham yang kedudukannya tidak bertanggung jawab atau mewakili perbuatan hukum di perusahaan tersebut. Semoga udah jelas ya. Jangan minder sama yang bio Clubhouse-nya jabatannya macam-macam. Jadi founder dan CEO of myself aja udah lebih baik asalkan bahagia dan berguna bagi sesama. Kira-kira seperti itu. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan karena saya tidak lebih dari seorang tuna hukum. Jika kalian suka konten seperti ini, jangan lupa share ke teman-teman kalian. Dan jika kalian ingin mengajukan pertanyaan, bisa melalui Instagram saya @abrametan_. Dan udah sih itu aja. See you in the next episode. Dadah!